selamat pagi dengan Olive. Ada yang bisa dibantu? Kalaker, selamat siang. Dengan Danu ada yang bisa dibantu? Kami siap. Melayani Kala Friends dari hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Senang sekali rasanya saya Sukmawati Ibrahim kembali hadir tentunya memandu acara Kala IMA Business Forum dengan tema kolaborasi atau kolaps. Dan Tribuners tentunya jangan kemana-mana, tetap standby menyaksikan kita di sini, baik yang mungkin hadir ya secara langsung para audiens maupun juga yang menyaksikan kita secara virtual pastinya melalui YouTube Tribun Timur dan juga Facebook Tribun Timur. Tetap standby pastinya hingga acara berakhir. Karena pada kesempatan kali ini spesial ya, untuk Kala IMA Business Forum kali ini kita sudah kedatangan spesial guest pastinya, bintang tamu spesial yang nantinya akan cuap-cuap yang akan sharing bersama kita di sini. Langsung saja saya menyapa beliau ya. Dulunya dikenal sebagai Chief Executive Officer atau CEO Bukalapak, sekarang Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Langsung saja Bapak Rahmat Kaimuddin. Assalamualaikum, apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Termute. Halo, kedengaran nggak suara saya? Nggak ada suara. Oke, maaf Tribuners. Jadi tadi sempat keputus ya. Itulah kendalanya ya. Ketika dalam situasi seperti sekarang virtual ya, persoalan jaringan dan segala macam bisa saja di hambatan kita. Tapi tidak masalah, langsung saja kita menyapa tentunya ya. Saya ulang dulunya, Chief Executive Officer CEO Bukalapak dan sekarang sudah menjadi Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Bapak Rahmat Kaimuddin. Assalamualaikum, apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar, Mbak? Sehat ya Pak? Pak Rahmat sehat ya Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sekarang tuh kalau sejak pandemi gitu Pak ya, kesehatan sangat penting sekali karena imun itu harus bagus gitu ya, karena biar kita terhindar dari penyebaran virus COVID-19.
gitu. Dan sebenarnya juga Tribuners, ketika kita bicara nih, kebetulan tema kita kali ini sebenarnya tidak ada kaitannya juga dengan pandemi COVID-19 ya, kolaborasi atau kolaps gitu. Karena sejak pandemi COVID-19 merebak di Maret kemarin, ketika kita tidak mampu kolaborasi dan segala macam, perlahan pasti mungkin akan gulung tikar, banyak usaha, banyak bisnis dan segala macam biasanya merangkak lagi dari bawah karena pandemi COVID-19 itu. Dan kemudian hadirlah kolaborasi gitu ya, bukan lagi persaingan, bukan lagi kita mempermasalahkan kompetitor dan segala macam, tapi kolaborasi itu penting sekali agar kita tidak kolaps begitu Pak ya. Dan ini kalau bersama dengan Pak Rahmat Kemudi ini sudah sangat luar biasa kalau dalam sisi bisnis gitu ya, apalagi di startup dan segala macam, beliau tidak diragukan lagi dan mampu, buktinya saja kita bisa melihat bagaimana perkembangan Bukalapak gitu ya. Dan mungkin juga para audiens di sini, para Tribuners semuanya yang menyaksikan kita secara live, pastinya juga sudah tidak sabar sekali sebenarnya mendengarkan apa sih maksud dan kenapa sih tema kita adalah kolaborasi atau kolaps gitu. Apakah Pak Rahmat sebenarnya ingin menceritakan sesuatu hal terkait dengan tema ini atau seperti apa? Langsung saja Pak Rahmat Kemudi. Ya, terima kasih. Oke, mungkin ini teman-teman semua selalu menyenangkan ya untuk bersilaturahmi dengan teman-teman di Makassar. Saya selalu bilang sih kalau misalnya ada undangan untuk di Makassar, pengen coba gitu ya, kalian bisa silaturahmi. Memang rencananya kita maunya offline ya, tapi diganti ke online. Jadi ya udahlah, kita make do with what what we have today. Kebetulan juga memang di berita-berita juga udah saya sampaikan bahwa minggu lalu ya saya menyampaikan surat pengunduran diri dari Bukalapak karena saya akan melanjutkan perjalanan karir saya untuk melakukan menjadi abdi negara lah ceritanya. Dan itu sudah disampaikan juga ke Kementerian, akan membantu Pak Luhut sebagai advisor di Kementerian Maritim dan Investasi. Ya. Sambil tentunya menjalani saya punya ini ya, istilahnya apa sih namanya itu, yang nunggu waktu gitu kan laporan gitu ya. Transition period, ya, itu ininya. Jadi ya di sini kebetulan saya berbicara mewakili Bukalapak untuk penjelasannya gitu. Oke, saya mulai aja ya ininya. Tadi saya dikasih topik tentang kolaborasi, tapi tentunya semuanya itu penting. Saya harus taruh dalam konteks, ya, konteksnya tentang ibaratnya sebuah perusahaan teknologi dalam hal ini dan juga perusahaan yang bergerak di bidang platform jual beli barang dan jasa. Oke, next slide. Jadi yang pertama sebenarnya kita mau cerita juga sih apa yang orang pikirkan kalau misalnya kita cerita, kita sebut nama Bukalapak. Nah, banyak yang bilang oh ini marketplace gitu, aplikasi marketplace misalnya. Ada yang bilang misalnya Ahmad Zaki gitu misalnya. Ada yang bicara apa dan sebagainya kan. Nah, sebenarnya hal-hal seperti ini yang memang bisa dibilang nanti saya akan coba jelaskan bahwa apa yang dikerjakan oleh kita itu sangat-sangat luas dan tentunya juga nggak bisa kita kerjain sendiri, harus kita kerjakan bareng-bareng ya sesuai dengan topik kita hari ini. Next slide. Nah, kalau kita cerita tentang Bukalapak sebenarnya yang ingin kita kita inginkan agar orang pahami sebenarnya adalah Bukalapak itu bukanlah hanya online marketplace application, atau mungkin ada yang pernah dengar mitra Bukalapak, ada yang pernah dengar apa dan sebagainya gitu. Tapi yang ingin kita lakukan, kita itu adalah sebenarnya penyedia solusi untuk pemberdayaan UMKM. Jadi itu tujuan kita ya. Kita ingin menjadi penyedia solusi untuk pemberdayaan UMKM lewat teknologi tentunya. Nah, di situ kita lihat sih sebenarnya apa aja masalah yang dihadapi oleh UMKM. Ya, UMKM banyak hal ya, mereka susah mendapatkan akses permodalan biasanya,
Jadi untuk membuat perusahaannya lebih besar itu sulit karena nggak punya modal. Kadang-kadang misalnya mereka juga UMKM itu terutama yang nggak berada di kota besar dan sebagainya untuk mengakses market yang lebih luas atau mendapatkan barang yang lebih banyak itu dia terkendala infrastruktur. Tentunya misalnya UMKM yang beroperasi atau perusahaan yang beroperasi di sentra-sentra ekonomi besar di kota-kota besar itu sangat berbeda challenge-nya dengan yang berada di kampung-kampung, di desa-desa dan sebagainya. Infrastructure is always problem, logistik is a problem. Kemudian biasanya UMKM itu juga sulit mendapatkan akses terhadap teknologi karena biasanya teknologi itu mahal untuk beli sistem, beli software, beli hardware. Untuk mengadopsi teknologi tentunya nggak mudah buat mereka karena mereka nggak punya kapital dan sebagainya. Jadi kita ingin orang itu bisa melakukan jual beli barang dan jasa dengan adil dan juga dengan merata. Jadi that is our mission ya, a fair economy for all. Dengan apa? Dengan kekuatan kita tentunya adalah teknologi. Jadi itu ininya yang ingin kita kerjakan di Bukalapak. Dan next slide. Nah, bayangan kita apa aja sih yang bisa kita kerjakan saat ini lewat teknologi dan dengan platform yang kita buat. Ada beberapa hal yang kita bayangkan kalau ini kita kerjakan kita akan make a lot of difference untuk UMKM. Yang pertama kita bilang kita ingin membuka akses pasar yang lebih luas. Jadi misalnya tadinya orang UMKM itu dagang hanya bisa akses kampungnya saja, tetangganya saja, dia bisa akses seluruh Indonesia, bahkan bisa seluruh dunia. Kemudian akses ke SKU yang lebih beragam. Akses SKU itu apa ya, intinya unit yang dijual gitu ya. Barang-barang dagangan lah, barang-barang yang bisa dibeli gitu. Nah, kita juga tahu misalnya sebagai pembeli pun, misalnya ini di Makassar mungkin atau di kampung ya. Saya dulu kampung saya di Bira, di Bulukumba ya. Dulu mau nyari barang di Bira beda sama barang yang ada di Makassar. Mau beli coklat, mau beli meses, itu aja belum tentu ada gitu. Jadi dulu kalau dari Makassar ke Bira ya harus bawa roti, bawa meses karena nggak ada dijual di situ gitu. Di Biranya nggak ada. Tentunya mungkin sekarang udah beda, tapi ya of course akses terhadap barang-barang itu nggak sama. Di Jawa beda sama di Sulawesi, di Papua juga beda dan sebagainya. Jadi kita ingin orang-orang itu bisa dapat barang yang lebih bagus, lebih merata, lebih banyak juga yang bisa mereka jual. Kemudian yang ketiga kita membayangkan kita ingin menyediakan solusi terhadap bisnis proses yang lebih baik lewat teknologi, lewat sistem. Bayangkan bagaimana caranya kita bisa melakukan pencatatan yang baik. Ya, kalau misalnya kita pakai ini belakangnya bungkus rokok gitu ya untuk catat hari ini pengeluaran berapa, penghasilan berapa, yang ngutang sama saya berapa gitu. Kalau hilang bungkus rokoknya ya udah hilang. Nah, proses-proses bisnis ini, teknologi ini kita pengen coba bagaimana caranya kita bisa berikan dengan lebih baik, lebih murah tanpa harus beli misalnya server, sistem dan sebagainya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ini mungkin malah biasa dibilang paling penting, akses terhadap pembiayaan dan jasa keuangan lainnya. Jadi kepada pedagang ya tentunya mereka butuh akses permodalan, juga tentunya buat pengguna-pengguna atau end user, buat masyarakat luas ya butuh juga layanan jasa keuangan yang lain yang bisa jadi kita take for granted di kota kita, tapi di luar kota atau tempat-tempat lain mungkin belum tentu. Misalnya layanan perbankan, ya buka tabungan, melayani ini harus jauh jalan gitu ya, ke bank, harus buka account segala macam. Terus misalnya mau berinvestasi, mau nabung, beli reksadana, itu caranya kayak gimana, bisa nggak diakses dan sebagainya. Hal-hal seperti ini yang ingin kita coba solve ya ke mereka dengan teknologi. Bagaimana caranya walaupun bisnisnya kecil secara rupiah gitu ya, tapi mereka juga bisa profesional, mereka bisa juga mendapatkan
layanan-layanan yang setara gitu ya, walaupun nggak sama persis tapi setara dengan usaha-usaha lain. Next slide. Nah, yang pertama kita lakukan itu adalah dengan menciptakan online marketplace. Ini orang udah tahu juga ya. Jadi Bukalapak pertama berdiri lewat website, kemudian bikin aplikasi kalau nggak salah di tahun 2014. Nah di sini ada beberapa hal ya yang tercipta dengan online marketplace ini. Jadi kita kebayang ya kalau untuk dagang itu paling bagus kan di pasar. Ya. Jadi kenapa di pasar? Karena biasanya sebagai pedagang trafficnya banyak orang lalu lalang, banyak calon pembeli. Tapi juga buat pembeli enak juga ke pasar karena biasanya barangnya lebih lengkap, lebih murah juga. Jadi ini sesuatu yang menarik ya untuk bisa berdagang di pasar. Tapi kalau orang mau dagang di pasar, tentunya ya harus ke pasar itu, harus punya los, punya kios, harus keluar modal dan sebagainya. Gak semua orang bisa ke pasar. Mungkin rumahnya terlalu jauh, atau dia sebagai pembeli atau sebagai pedagang dia juga nggak bisa akses atau nggak bisa bayar losnya, sewa losnya atau beli losnya dan sebagainya. Nah, jadi jika ini adalah suatu solusi, jika kita bisa menghilangkan constraint itu, bagaimana kita bisa bikin pasar yang bisa diakses sama semua orang, kan? Yang dengan biaya yang sangat rendah, bahkan gratis. Dengan modal punya akses terhadap gadget, ada internet, dia udah bisa dagang di pasar yang baik. Nah, itulah yang kita buat dengan mitra Bukalapak. Jadi, dengan marketplace Bukalapak ya. Jadi di situ kita buka, di situ bisa orang jualan barang fisik, ya, HP, elektronik, laptop, barang-barang hobi dan sebagainya. Bahkan juga bisa beli barang-barang virtual, beli emas, beli tiket, beli reksadana, bayar tagihan dan sebagainya. Nah, ini adalah sesuatu yang merupakan suatu breakthrough buat industri waktu itu, dan ini menjadi sesuatu yang maju. Jadi kita itu menciptakan pasar, mengelola suatu pasar, tapi elektronik ya, atau digital. Orang-orang itu dari manapun bisa dagang dengan mudah, dan tentunya dapat akses pembeli yang bisa berada di mana saja. Itu sukses, membuat kita bisa jadi unicorn, bisa jadi gede, dan tentunya karena kesuksesan itu juga ada orang-orang lain ya tentunya juga yang masuk. Ada beberapa kompetitor juga yang besar juga, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang melihat potensi pasar Indonesia yang sama. Nah, dan ini menarik sekali jadinya, karena dari sisi persaingan muncullah juga kita lihat investasi terhadap marketing, promo, yang kadang-kadang orang bilang bakar duit dan sebagainya. Nah, dari situ kita juga mulai mikir juga, kita udah bikin pasar, ini satu solusi untuk UMKM, membuka pasar yang lebih luas, memberikan akses terhadap SKU yang lebih banyak. Tapi apakah ini aja nih yang bisa kita kerjain? Kebetulan udah banyak juga nih pemainnya gitu kan, dan pemainnya banyak yang uangnya juga banyak dan sebagainya kan, bakar duit. Apakah kita stop di sini, atau kita ikut-ikutan fokus untuk bakar duit juga, atau kita sebenarnya goal kita apa gitu. Nah di situ goal kita balik lagi tadi, goal kita adalah melakukan pemberdayaan UMKM lewat teknologi. Terus kita lihat ada data yang ini ada satu data yang nggak ada di sini, saya mungkin cerita aja. Di beberapa tahun yang lalu kita lihat bahwa persentase transaksi retail di Indonesia itu, misalnya 100% transaksi retail di Indonesia itu yang terjadi dari online marketplace atau e-commerce itu cuma 5%. 95% itu terjadi secara fisik. Dan yang fisik itu 95% itu 65-70% terjadinya di warung. Jadi Indonesia itu very physical and very traditional. Ya, jadi itu yang kita lihat. Jadi kalau mau serve UMKM, kayaknya nggak cukup hanya dengan e-commerce.
Nah, of course, sejak pandemi, angka itu berubah. Data yang terakhir saya lihat itu sekitar 20%, tapi lawan 80. Tetap minoritas, tetap sangat kecil ya dibandingkan dengan yang offline. Jadi Indonesia is very traditional market. Jadi challenge-nya bukan hanya mendigitalisasi orang saja, tapi bagaimana cara menjembatani itu yang tradisional itu bisa menjadi modern. Nah, kemudian ada satu lagi data yang ada di sini yang sebelah kanan adalah ternyata juga belum merata nih penggunaan e-commerce. Jadi ini adalah angka nilai transaksi e-commerce di seluruh Indonesia dibagi berdasarkan geografi. Kita simplify aja. Kita bilang ada tier 1 city atau kota-kota 5 kota terbesar di Indonesia kita anggap sebagai tier 1 city. Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, dan Semarang. Itu penduduknya kira-kira 10% dari total penduduk Indonesia. Tapi nilai transaksinya adalah 70% dari total nilai transaksi di Indonesia. Nah, sementara yang di luar itu 90% itu hanya 30% dari total. Jadi apa yang kita lihat di sini adalah jomplang nih, ada orang-orang kota besar. Ya kalau kita cerita e-commerce berarti itu mainan orang-orang kota besar. Jadi kalau kita bagi ini secara per kapita, 70% dibagi 10%, 30% dibagi 90%, itu kira-kira sekitar 20-an banding 1 per kapitanya. Apa artinya? Selama ini kita sibuk melayani orang-orang di kota-kota besar. Sementara masih banyak orang-orang di luar sana yang belum tersentuh layanan e-commerce secara merata dan nggak mendapatkan benefit. Padahal e-commerce itu udah mungkin ada 5 kali unicorn di situ, skala unicorn, dan uangnya udah billions of dollars ya kita secara industri ya invest di marketing dan sebagainya. Jadi kita pikir ini nggak mungkin hanya begini saja, nggak mungkin hanya dengan komersial ya atau iklan, nggak mungkin hanya dengan artis-artis gitu kan, nggak mungkin hanya dengan promo. Ini pasti ada cara lain, ada problem lain. Dan di situ kita bayangkan, setelah kita teliti, tesis kita adalah ada 2 hal yang harus dimiliki oleh orang kalau mau belanja di e-commerce. Yang pertama, dia harus punya kemampuan digital literacy yang tinggi, bukan hanya untuk cek sosmed atau cek chatting dan sebagainya, atau konsum konten di internet, tapi dia juga harus bisa nyaman untuk bertransaksi secara online. Itu beda. Dan yang kedua, dia harus punya uang digital, harus punya rekening bank, kartu kredit atau e-wallet. Nah, jadi dia harus punya uangnya itu nggak bisa uang fisik gitu kan, dia harus ini. Nah, ini adalah masalah yang kenapa membuat angkanya seperti ini, jomplang tadi. Jadi gimana kalau di situ kita berpikir kalau mau dikonekin antara online dan offline, kalau kita mau lebih banyak lagi orang Indonesia itu tadi UMKM ini bisa maju terdigitalisasi, kita harus ciptakan solusi yang online yang offline bisa ke online. Oke, next slide. Nah, dan apa yang kita bayangkan yaitu ada infrastruktur warung. Indonesia punya banyak sekali warung, 65-70% tadi transaksi terjadi warung. Jadi kita bayangin kalau kita bisa mendigitalisasi warung, membuat warung ini jadi modern, kita bisa menyentuh lebih banyak lagi orang Indonesia. Dan orang Indonesia semua bisa mendapatkan manfaat yang lebih baik. Jadi ini bisa 2 sisi ya. Warungnya sendiri maju, tetangga-tetangganya juga bisa mendapatkan manfaat. Sehingga kita akhirnya menciptakan aplikasi yang kita sebut Mitra Bukalapak. Aplikasi Mitra Bukalapak ini aplikasi yang khusus untuk UMKM, untuk warung, dengan tujuan ingin membuat warung ini bisa menjadi retailer atau toko-toko modern. Apa maknanya retailer modern? Satu, mereka nggak hanya jual barang simpel kelontongan, tapi mereka juga bisa jual barang-barang digital, barang-barang virtual. Bisa jual pulsa, listrik, segala macam, bisa bayar tagihan, bisa bayar tiket, bisa bayar e-commerce, dan sebagainya. Hal-hal yang mungkin sekarang bisa dilakukan di online, tapi ini juga bisa dikerjakan di warung. Seperti yang bisa dilakukan di kasir-kasir toko modern. Ini juga bisa kita lakukan. Jadi itu kita buat aplikasi yang bisa membuat warung melakukan itu. Kemudian warung ini juga selama ini mungkin kalau mau mencari supply,
dia harus ke pasar atau dia harus nunggu agen dan sebagainya. Dan agennya itu tentunya ya datang sesuai periode-periode tertentu. Kalau kita lihat toko modern, dia masukin ke sistem, barangnya akan datang, diantarkan ke mereka. Jadi kita juga buat sistem, kita menciptakan distribution centers di mungkin lebih 300-an ya sekarang dari Aceh sampai Papua, sehingga warung-warung ini bisa order barang di aplikasi dan kemudian akan diantarkan. Fitur ini pada saat COVID menjadi sangat populer ya, karena ya tukang-tukang warung, juragan-juragan warung ini jadi merasa nyaman juga, dia nggak usah pergi jauh-jauh gitu, dia bisa dapat. Dan karena kita punya jutaan warung, kita bisa juga negotiate atau minta harga yang baik ya kepada distributor ini, kepada prinsipal ini, sehingga warung tentunya bisa dapat untung yang lebih baik juga. Kita lihat juga ada peluang untuk bisnis-bisnis baru ya. Jadi kalau di toko modern itu kan biasanya ada ATM, ada laundry, ada makanan dan sebagainya. Kita juga ciptakan seperti itu. Jadi kita buat di warung itu bisa melakukan remittance atau kirim uang ya. Jadi bisa orang datang ke warung untuk kirim uang ke kampungnya dan sebagainya. Kemudian di warung bisa melakukan kirim paket karena kebetulan Bukalapak sangat dekat dengan banyak logistik players. Warung ini bisa buka usaha untuk penitipan taruh barang ya, supaya bisa dikirim ya, atau titip paket. Jadi banyak sekali dan kita selalu mikir bagaimana caranya untuk menambah. Bisnis proses yang lebih baik, kita juga tambahkan fitur-fitur tertentu. Mereka bisa melakukan pencatatan transaksi, catatan utang. Jadi kalau tadi si Fulan ngutang, tulisannya di bungkus rokok gitu kan, itu nggak perlu, sekarang bisa di aplikasi, nanti diingetin, ini udah, si Fulan harus bayar dan sebagainya. Nah, bisa juga transaksi masuknya berapa, keluarnya berapa, ini juga bisa dicatat di situ, dan terintegrasi juga, jadi warung-warung ini juga bisa lebih disiplin melakukan itu. Dan yang terakhir, karena begitu kita digitalisasi satu tukang warung, mereka sebagai pedagang, mereka mulai lihat-lihat juga, oh ternyata dia akhirnya masuk ke online marketplace kita. Di situ dia lihat, di Bukalapak itu ada HP, gitu. Itu ada aksesorisnya, ada baju, ada spare parts dan sebagainya. Kenapa nggak gue jualin juga? Nah, jadi akhirnya mereka menjadi dropshipper dan reseller untuk tetangga-tetangganya. Jadi walaupun orang itu nggak online, tetap bisa mendapatkan akses terhadap pasar online lewat warung ini. Jadi ini it's a win-win scenario yang kita bayangkan, warungnya tumbuh, maju, dari toko yang mungkin jual beberapa ratus jenis barang, bisa menjadi ribuan atau jutaan barang, tanpa perlu invest banyak, tanpa perlu bayar mahal. Dan masyarakat sekitarnya juga bisa mendapatkan akses barang yang lebih baik. Ini yang kita bisa bayangkan ya, jadi salah satu hal yang kita lakukan di Bukalapak. Next. Nah, yang saat ini data kapan ya? Data September kayaknya. Kita di aplikasi Bukalapak Marketplace, kita punya merchant atau pedagang online itu ada sekitar 6,7 juta yang terdaftar, yang pernah naruh barang untuk dijual di Bukalapak, dan online usernya ada 110 juta yang pernah daftar di Bukalapak Register. Dan mitra Bukalapak ini sejak 2021 ya, ini for the first time bisa melampaui kita punya pedagang atau pelapak online. Jadi juragan warung ini saat ini pengguna mitra Bukalapak itu ada 10,4 juta warung, agen pulsa dan sebagainya total. Nah, jadi bisa dibilang Bukalapak ini sekarang udah melayani sekitar 17 juta orang ya yang mau dagang ya. Karena Bukalapak itu pasar, kalau mitra Bukalapak itu kayak gerai-gerai. Nah, ini jadi kalau lihat Bukalapak tadi orang selalu mikirnya online marketplace, sebenarnya ini hanya sebagian dari kita punya bisnis model. Dan bisnis model kita sekarang kita lihat bahwa kalau di marketplace ini ibaratnya rame gitu ya, banyak pemain, di mitra Bukalapak ini kita adalah pemain nomor 1 gitu, di sini paling besar di sini, dan kita juga bangga dengan produk ini karena ini bisa membuka akses perdagangan yang lebih adil lagi, lebih merata lagi ke seluruh Indonesia. Next. Nah, ini tentunya kita juga nggak bisa
kerja sendiri ya, kolaborasi gitu. Jadi mungkin saya bisa cerita sedikit, dan ini bukan lengkap ya ininya, contoh-contohnya. Misalnya tadi ya, dalam membuka akses pasar yang lebih luas, tentunya kita punya platform teknologi online gitu ya misalnya, tapi kita hanya bisa menyentuh ini dengan adanya logistik partners kita. Jadi kita banyak sekali punya logistik partners, karena nggak mungkin kita ibaratnya apa ya, menyampaikan suatu barang itu lewat online saja, kecuali barangnya virtual gitu. Barangnya benar-benar harus di-deliver. Jadi kita butuh orang-orang yang bisa nganter sampai ke pelosok-pelosok. Dan kalau gitu kita punya sekitar 12 partner ya logistik. Termasuk ya banyak juga yang belum ada di sini, PT Pos dan sebagainya juga. Kemudian akses ke barang dagangan atau SKU yang lebih beragam. Di sini ini ada Bank Mandiri gitu ya, yang bisa menawarkan misalnya untuk buka PR gitu, jualan rumah gitu kan. Di situ juga kita pernah kerja sama BTN, bahkan rumah pun bisa dibeli. Banyak sekali, ini banyak banget sebenarnya partner-partner kita, karena kebanyakan ini kita nggak usah tulis semua. Ibaratnya jual dari jarum sampai mobil gitu bisa dibeli gitu ya di Bukalapak. Ini tentunya kerja sama kita dengan Itemku ini adalah solusi kita untuk yang jual-jual barang-barang game misalnya. Kemudian kita kerjasama sama semua penyedia telekomunikasi, bayar tagihan dan sebagainya, banyak sekali. Bisnis proses yang lebih baik. Ini juga banyak sekali contohnya. Kita misalnya bikin aplikasi untuk buku mitra, tapi kita kerjasama misalnya sama Google. Untuk Google My Business itu warung-warung bisa masuk ke Google, jadi dicek muncul di situ. Kita kerjasama dengan kartu prakerja, gitu. Dengan kartu prakerja warung-warung kita bisa bisa belajar untuk ya sama-sama pemerintah ya, bisa belajar untuk misalnya cari foto yang lebih baik gitu kan, training ya, kita bisa membantu menyediakan training foto, digital marketing, pencatatan apa segala itu yang cukup lengkap di kartu prakerja, dan ini lewat kerjasama kita dengan pemerintah. Kemudian akses pembiayaan dan layanan keuangan, again ini kita nggak kerjain sendiri, kita kerjasama dengan layanan perbankan misalnya. Kita punya partner, contoh-contohnya adalah ya misalnya Bank Mandiri, BRI, banyak sekali fintech, Tanifan, misalnya untuk buka account lewat Standard Chartered, kalau mau investasi lewat Ashmore dan berbagai macam lagi. Jadi memang buat kita necessarily kalau kita sebagai perusahaan teknologi, kami bisa menciptakan platformnya, kami bisa menciptakan tempatnya, kita bisa attract traffic-nya dan sebagainya gitu ya, solusinya. Tapi untuk menyediakan semua produk-produk atau layanan-layanannya, kita tentunya sangat mengandalkan partnership atau kolaborasi dengan orang lain. Karena kita nggak bisa juga ngerjain ini sendirian semuanya. Itu filosofi kita selalu di Bukalapak, mungkin sedikit berbeda dengan ada perusahaan lain yang semua mungkin dia pengen memiliki semuanya. Kalau di Bukalapak kita ingin kalau ada sesuatu yang bisa kita kerjakan dengan lebih baik, kita kerjain. Kalau ada bisa kita beli. Tapi kalau misalnya nggak ada orang lain yang lebih baik daripada kita gitu ya, kita open untuk bekerja sama dengan mereka. Misalnya contoh kayak logistik ini, kita punya banyak sekali partner logistik karena kita meyakini makin banyak ini tentunya layanan diterima oleh customer kita. Customer kita punya pilihan dan layanannya akan lebih baik. Mungkin dari situ, next slide ini just closing. Competition makes us faster, collaboration makes us better. Mungkin dari sisi saya itu aja dulu. Thank you. Presentasi saya cukup. Terima kasih. Pedang-pedang di pasar dan segala macam untuk juga bisa beralih gitu ya, bertransformasi ke teknologi. Dan menarik juga Pak Rahmat tadi banyak sekali ternyata ya Bukalapak itu update sekali dalam hal mengikuti apa sih yang menjadi kebutuhan orang-orang zaman sekarang. Apalagi millennials mungkin lebih banyak mereka ketika mau beli sesuatu dan segala macam mereka sudah, tadi benar Pak Rahmat bilang tidak semua orang punya
kesempatan untuk berkunjung ke pasar gitu ya. Nah, Bukalapak kemudian hadir untuk memudahkan masyarakat yang bisa mengakses apapun itu dari rumah. Di samping itu juga memberikan wadah untuk masyarakat ketika mereka juga bisa menjual produknya dari platform ini. Nah, Pak Rahmat, ini kita kalau sekaitannya dengan judul gitu ya, kolaborasi atau kolaps. Apa sih, bagaimana sih pendapat Pak Rahmat terkait itu? Apakah memang e-commerce seperti Bukalapak juga butuh kolaborasi yang kuat agar mereka bisa tetap survive di tengah pandemi COVID-19 ataupun mungkin tantangan-tantangan ke depannya yang bisa saja lebih keras dari COVID-19? Iya, jadi mungkin pada prinsipnya tadi ya, kita nggak bisa menyelesaikan semua masalah sendiri. Ya. Jadi kalau dari sisi Bukalapak untuk menyediakan solusi supaya orang bisa jual beli pun kita harus kerjasama gitu sama orang lain. Karena kalau misalnya ya, kalau kita cerita untuk jual beli apa aja sih yang harus terjadi, dia harus ada tempatnya. Dari tempatnya itu harus ada peraturannya. Nah, harus ada penjualnya, harus ada pembelinya. Terus kalau udah terjadi transaksinya, harus ada cara bayarnya, harus ada logistiknya, ya kan? Ya, kita bisa membantu menyediakan tempat, kita bisa membantu menyediakan peraturannya, kita bisa membantu mengattract penjual dan pembelinya. Tapi untuk pembayaran, misalnya, kita tentunya perlu berkolaborasi dengan ahlinya, yaitu sistem keuangan bank. Terus kalau misalnya untuk logistik, ya kita juga perlu berkolaborasi dengan pemain-pemain logistik. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita lakukan ya, karena ya banyak sekali perusahaan di dunia ini, even di Indonesia, yang mereka tentu mikir ya, dia punya produk, dia punya layanan yang selalu mereka improve from time to time ya. Dan kalau misalnya udah ada yang ready gitu ya, udah cocok, dibutuhkan oleh kita punya users, kita lebih happy untuk menawarkan itu ya, mereka berkolaborasi sama juga dengan mereka gitu ya. Pemain logistik itu juga mungkin akan mendapatkan benefit dengan bekerja sama dengan kami kita sebagai ya, all commerce players ya, baik itu lewat Mitra Bukalapak dan sebagainya. Di Mitra Bukalapak pun juga kita kolaborasi juga dengan banyak distributors yang sudah existing. Kita nggak bikin sendiri gitu. Kalau bikin sendiri mungkin nggak bisa cepat kita tumbuh seperti itu. Jadi ya menurut kita memang COVID-19 ini sangat berat ya, bisa dibilang. Yeah. Tapi dengan itu membuat kita jadi lebih cepat terdigitalisasinya, membuat orang lebih sadar lebih cepat gitu, supaya bahwa nggak bisa hanya offline saja tapi juga online. Dan ini bisa dibilang ada kolaborasi tingkat nasional juga sebenarnya yang terjadi ya, antara industri dan pemerintah juga banyak sekali. Saya nggak tahu sampai di Makassar apa enggak, tapi saya pikirin nasional juga ada gerakan Bangga Buatan Indonesia, di mana kita semua itu bahu-membahu semua, walaupun kita kompetitor ya, tapi kalau untuk urusan Bangga Buatan Indonesia kita bergabung untuk mendigitalisasi pemain-pemain ini ya, UMKM, supaya mereka juga bisa berdagang online. Baik kita secara nasional, secara lebih kecil lagi ada kerjasama dengan Mtek dan Grab dan Bukalapak ya. Jadi Grab dan Bukalapak mendatangi kota-kota untuk membuat mereka jadi UMKM itu di kota-kota luar kota besar itu bisa terdigitalisasi juga. Jadi banyak banget sih contoh-contohnya. Ya. Ya, terima kasih banyak Pak Rahmat dan Tribuners semuanya. Di sini juga para audiens banyak sekali yang bergabung ya dari Indonesia Marketing Association dari berbagai chapter nih. Di chapter Makassar, gua, Maros mungkin juga sudah hadir di sini, dan barangkali ada yang ingin ditanyakan langsung atau mau sharing dengan Pak Rahmat Kemodin, boleh langsung raise hand Tribuners biar nanti operator bisa langsung memberikan waktu untuk bertanya. Silakan. Silakan. Jadi di sini tentunya Pak Rahmat kan banyak sekali audiens yang hadir ya dari IMA Makassar, dari chapter gua, dan ini juga sebenarnya sudah menjadi agenda rutin mereka ya. Di sini biasa kembali sampai mungkin ada Pak Taufik Nur nih yang juga aktif sekali ikut bergabung di sini. Barangkali juga ada yang ingin disampaikan Pak, silakan raise hand untuk sharing bersama dengan Pak Rahmat Kemodin.
Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Ya, suara saya kedengaran? Kedengaran jelas Pak, nyaring. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, saya sangat bahagia sekali bisa bertemu langsung walaupun lewat Zoom ya. Pak Rahmat, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, Pak Rahmat, saya dari 2001 sudah sudah dikasih tahu, oh namanya ini gitu, dari Tante Halim Paloge ya. Salamnya Tante Halim. Ya, langsung saja. Jadi memang ada suatu perubahan yang sangat drastis dari pola pasar yang tradisional kemudian masuk di digital seperti Bukalapak, dan tentunya ini akan memberikan banyak kesempatan untuk teman-teman kita di UMKM untuk bisa masuk. Dan karena kita tahu bersama bahwa kalau di pasar yang tradisional, kompetisi untuk masuk di pasarnya harus hadapin preman dulu gitu, harus regulasi birokrasi di pemerintahan gitu ya, di rekomendasi sama siapa baru bisa masuk, kan seperti itu gitu. Kemudian banyak hal-hal yang ini. Nah, yang kita apresiasi dari bukan banyak solusi-solusi ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Rahmat, mulai dari penjual jarum sampai penjual mobil ada semua di Bukalapak ya, walaupun sebenarnya store-nya itu sudah ada dalam bentuk fisikal gitu, cuman mereka memberikan kesempatan kepada para pelanggannya untuk bisa juga mengakses lewat digital. Nah, mudah-mudahan atmosfer dari model marketplace ini bisa menjamin keamanan dari transaksi di antar pelanggan dengan para toko agen-agen ya yang ada di tenan Bukalapak seperti itu. Kemudian kita juga berharap bahwa kebetulan saya dari kampus, dari Fakultas Teknologi Industri UMI Makassar, ini bisa mengajak para mahasiswa mungkin untuk bisa lebih memanfaatkan peluang-peluang ini, untuk mereka bisa lebih banyak berusaha untuk belajar gitu ya, berinteraksi, berdagang dan sebagainya ya, terutama di Bukalapak begitu. Saya kira salut Pak Rahmat. Saya ucapkan juga Pak selamat ya kepada Pak Rahmat atas amanah barunya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi mungkin saya Silakan Pak. Ya, mungkin saya address satu hal ya, lihat tadi komennya mengenai keamanan. Jadi memang itu satu tugas kita ya tadi sebagai penyedia platform ya. Hanya bercanda-bercandaan saya tuh kayak kita ini kayak penjaga pasar gitu kan, mengelola dan sebagainya. Nah, ada banyak hal sih sebenarnya yang kita lakukan, standar security yang selalu kita tingkatkan dari waktu ke waktu. Memang enggak, security itu, digital security itu bukan sesuatu yang statis ya, tapi sangat dinamis, dan semua orang kalau ada yang bilang bisa jamin 100% aman di dunia digital, itu mungkin dia berarti nggak berkata benar. Seperti juga di dunia fisik, ya selalu pasti ada hal-hal yang harus kita ini. Tapi kita bisa selalu membuat ini improve. Dan behavior orang juga beda-beda. Ya, kita selalu harus mempelajarinya. Tapi secara fundamental memang ada beberapa hal ya yang kita lakukan. Misalnya contoh kita buat kayak escrow gitu ya. Ibaratnya orang taruh uang dulu, barangnya diterima, baru bisa kita rilis uangnya. Itu basic-basicnya. Banyak cara juga untuk melakukan pencegahan, tapi memang yang sama-sama harus kita
jaga itu kadang-kadang adanya yang istilahnya di industri disebut social engineering. Jadi social engineering itu orang itu dipengaruhi supaya memberikan data-datanya. Ya kalau di dunia fisik bisa dibilang dihipnotis Kak, gitu kan. Orang terhipnotis gitu ya. Karena banyak sekali kejadian penipuan itu terjadi karena orang ini secara nggak sadar memberikan passwordnya, memberikan account-nya, OTP-nya kepada bad actor. Karena saya biasa cerita juga sama keluarga dan sebagainya. Saya bilang, wah saya ditipu Bukalapak. Kita nggak mungkin nipu, kita nggak, ini ditipu orang, tapi di situ gitu ya. Misalnya dia ditipu di depan kantor X gitu ya. Tapi lu masa ditipu sama kantor X ya? Enggak, kita nggak nipu gitu. Tapi mungkin terjadi penipuan di sekitar situ gitu ya. Contohnya, saya bilang saya akhirnya kasih contoh misalnya saya cerita kayak ibu saya lah sebagai contoh. Hei mami gitu, kamu kasih kartu ATM-mu, terus ke orang, terus kamu kasih PIN-mu ke orang, terus dia bawa ke bank, orang itu ambil uangmu, habisin gitu. Masa marahnya ke bank? Ya pasti banknya bilang ya siapa yang kasih gitu kan sebenarnya. Nah ini tapi kita sadar juga kadang-kadang kita tahu orang Indonesia nggak bisa langsung dibegituin juga. Kita harus ngajarin juga, kita harus buat ya, lebih sulit lah untuk melakukan itu dan sebagainya dan banyak kali edukasi. Makanya kalau masuk ada peringatan hati-hati apa dan sebagainya. Tapi itu bagian-bagian dari situ. Kemudian tentunya kita juga ya misalnya kayak barang palsu gitu ya. Barang palsu ini juga another issue gitu. Tapi ya sama aja. Kalau kita ke pasar fisik pun, kita kan sebagai pengelola pasar nggak bisa menjamin 100% barang yang dijual di lingkungan pasar kita itu asli kan. Karena itu adalah ininya ya, apa misalnya kita ke sentral gitu. Terus begitu beli barang ternyata itu palsu gitu kan. Terus kita marah sama penjaga sentral ya kan, bingung kan penjaga sentral. Ya gue nggak tahu gitu. Tapi apa yang bisa kita lakukan memang kita mempersulit ya. Misalnya dan kita menindak di pelaporan. Jadi kita memudahkan pelaporan dan ya tentunya pembeli juga bagusnya di online itu track record itu tercatat. Jadi kalau misalnya ada yang beli banyak yang puas itu bisa dia. Tapi kalau ada tokonya baru banget, belum ada pembelinya atau dapat bad review terus ada barang yang dijual harganya sangat jauh dari harga normal, ya itu haruslah kita juga berhati-hati kan. Nah ya nggak boleh terlalu 100% naif gitu ya. Kita kan menjaga itu ya, hal-hal seperti itu yang perlu diiniin juga. Nah itu mungkin dari sisi keamanan, dan mungkin ini kedepannya Bukalapak ini kita juga mencoba bukan hanya menciptakan pasar, tapi kita menciptakan istilah kita tuh department stores atau ruko-ruko. Kenapa? Karena kita lihat kalau di pasar, salah satu komplainnya teman-teman pelapak itu dia bilang gini, saya misalnya sama Pak Taufik ini pelanggan saya nih, Pak Taufik ini datang ke lapak saya di market gitu di pasar, saya panggil dia, saya udah bujuk dia datang ke lapak saya, begitu dia jalan-jalan di lapak dia lihat di tempat lain toko sebelah ada yang lebih murah, ada yang lebih bagus, akhirnya dia belanja di tempat lain. Capek nih saya udah berbusa-busa mulut saya untuk ngajak dia, tapi kok dia akhirnya bisa belanja di tempat lain. Itu kan adalah risiko belanja di pasar, ya kan? Nah, akhirnya kita menciptakan solusi lain di mana ini mereka bisa punya storefront sendiri. Jadi kayak punya ruko sendiri. Kalau di Bukalapak bisa bikin website sendiri ya, ibaratnya. Jadi kalau misalnya ngasih link, bukan ngasih link kebukanya aplikasi marketplace, tapi buka web. Webnya itu hanya barangnya atau barang saya aja. Jadi kalau saya udah ngajak ke Pak Taufik hanya cuma lihat barang saya aja, nggak ada recommended ininya. Bisa seperti itu juga. Jadi mau masuk pasar bisa, mau belanja di gerai-gerai bisa, mau belanja di ruko atau department store bisa juga. Nah ini kebutuhan yang sedang kita butuhkan. Nah mungkin poin terakhir mengenai mahasiswa, saya ingat beberapa bulan yang lalu datang ke Makassar, ngomong di depan UNM, ada yang ditanya gitu, Pak Rahmat, bagaimana caranya kalah Bukalapak? Gitu. Saya bilang, ngapain kamu mau lawan berantem sama Bukalapak? Jangan dikalahin Bukalapak. Karena kalau nanti berantem, ya misalnya contoh, saya
punya organisasi yang sangat besar, skala internasional, punya uang 20 lebih triliun. Kalau mau dengan track record udah belasan tahun, kalau kita berantem kemungkinan kamu kalah. Mungkin itu kan. Kalau mau ngalahin saya bukan itu. Kamu harus cari masalah lain yang bisa di-solve, yang belum kita solve. Disitulah bisa ngalahin bisa bikin yang lain. Jadi ini bukan berantem tapi bikin sesuatu yang lain. Dan tentunya tapi kalau mau bukan bikin startup seperti itu. Tapi kalau misalnya mau dagang biasa, again, nggak usah bikin Bukalapak tandingan atau yang lain-lain marketplace tandingan. Saat ini dengan kita mau belajar dagang, masalah itu mungkin udah terselesaikan ibaratnya. Udah banyak nih pasar-pasar ya, udah gede-gede semua, pakai aja. Jadi monggo mau menggunakan yang sudah ada itu mudah sekali saat ini. Hanya dengan modal Play Store aplikasi. Tapi kalau mau pengen jadi Bukalapak baru, Tokopedia baru dan sebagainya, jangan bikin yang sama dengan kita karena kita udah 10 belasan tahun nih pelajari itu gitu kan. Pasti bukan pasti sih, kemungkinan kita yang menang gitu kan kalau dia jadi ciptakanlah. Masalah di dunia ini sangat banyak, jadi masa sih nggak bisa kepikiran bikin solusi yang lain. Mungkin itu Tauhid. Thank you. Makasih banyak Pak Rahmat. Iya, terima kasih banyak juga Pak Taufik. Dan untuk audiens yang lain mungkin apakah ada hal lain yang disampaikan kepada Pak Rahmat, mungkin mau sharing juga atau apa, silakan di raise hand ya. Ada mungkin? Oke. Pak Abdul Rahim. Ya, selamat sore di Makassar ya. Selamat siang, saya di Jakarta ya. Sore sama-sama Pak. Ya. Soalnya kita udah pernah ketemu Pak Rahmat di Astra dulu di acara IMA. Oh iya. Ya, sama Pak Haryadi. Jadi ini sebagai percakapan awal kita sebetulnya. Ini ada Pak Tommy di sini. Pak Tommy, kita pernah rencana mau buka lapak Pak ya di Bukalapak, mau buka lapak di Bukalapak gitu. Nah, kita rencana mau buka mau dagang celana gitu Pak. Jadi ada celana jeans, ada celana macam-macam. Nah, kita supaya mirip namanya dengan Bukalapak, kita bikin buka celana Pak. Jadi ada buka celana jeans, buka celana dalam. Nggak bisa katanya Pak begitu. Namanya terlalu spesifik katanya Pak. Celana itu kayaknya mau bantu. Ini ya ini ide dari Pak Tommy Pak, jadi saya terpaksa kita nyeleneh itu Pak. Bukan nggak dibukahi. Ya ini intermezzo aja Pak. Terus ya saya sebetulnya sangat pengen tahu dari Bukalapak soal kemarin dari acara IPO-nya itu Pak. Nah, kan setelah IPO Bukalapak itu sahamnya sedemikian dinamis Pak ya, fluktuasinya kita harus akui, kita harapkannya kan menanjak terus Pak ya. Nah ini kan ternyata fluktuasinya lumayan naik turun gitu. Nah saya tidak banyak mengomentari itu Pak, saya justru pengen Pak Rahmat bisa memberikan kami pencerahan tentang hal itu Pak. Jadi kami ini sebagai masyarakat juga kan sebagai investor sebetulnya yang akan berkolaborasi gitu dengan Bukalapak Pak. Nah, arahan Pak Rahmat kira-kira kalau misalnya kami mau berinvestasi di Bukalapak itu seperti apa kira-kira Pak? Ini pertanyaan yang sangat sering ditanyakan kepada saya, tapi mungkin sebenarnya saya nggak bisa jawab dengan baik, tapi saya akan coba untuk memberikan konteks aja. Ya. Jadi yang pertama adalah kalau kita mau beli saham ya. Ini saya mungkin keluar dulu dari posisi saya sebagai Bukalapak, tapi secara umum. Kebetulan saya pernah sekolah yang berkaitan dengan investment. Ya. Ini suka sambil-sambilan sedikit ya bragging.
saya pernah belajar langsung dari Warren Buffett. Saya datang ke kantornya, dia kasih ceramah gitu kan. Jadi pernah ke Omaha untuk belajar. Jadi ini ilmu investing itu ada ini sedikit juga. Dan mungkin kalau bisa diberikan ininya ya, in short ya, bagaimana kita melihat suatu saham gitu ya di pasar. Dia selalu bilang ada beberapa hal yang mungkin saya bisa sampaikan. Ini dari misalnya Warren Buffett dan gurunya dia gitu kan. Jadi karena dia investor paling jago sedunia, ya kita ngikutin dia aja. Jadi selalu dia bilang gini kayak kamu pelajari yang suatu saham yang kamu membeli itu kan kepemilikan ya. Itu bukan angka yang gerak-gerak gitu, tapi itu kepemilikan gitu kan. Kalau yakini itu barangnya, tahu berapa nilainya ya. Kalau misalnya dan belilah pada saat misalnya kita bilang ini barang harganya 1.000 gitu. Kalau harganya 500 ternyata di pasar, ya harusnya kamu senang karena kamu bisa beli barang 1.000 harganya 500. Jadi intinya be fearful when other people are greedy and be greedy when other people are fearful. Oh, iya. Tapi kita harus pegang punya view gitu ya. Dan ya kapan waktu yang tepat untuk menjual saham? Jadi selama kamu masih yakin, selama kamu nggak ada data yang membuat itu berubah gitu viewmu dari awal, ya almost never. Karena pelajarilah yang kalau kalian yakin ya nggak ada sebenarnya data yang berubah. Nah itu yang kalau fluktuasi, satu hal yang saya biasa bilang adalah selama ini tugas saya di perusahaan, tugas kami di perusahaan itu adalah menjaga kinerja perusahaan. Dan bisa dilihat Bukalapak bukunya pada saat kita jualan IPO itu di prospektus. Dibanding dengan yang terakhir kuartal 3, itu angkanya akan lebih baik gitu intinya. Revenue-nya naik, cash-nya naik berkali-kali lipat dan sebagainya. Jadi pertanyaannya adalah ya buat kita kenapa harga berfluktuasi, yaitu adalah mekanisme pasar. Tugas saya selalu adalah untuk meningkatkan kinerja. Tugas kami ya di perusahaan itu meningkatkan kinerjanya. Jadi saya biasanya nanya balik, kenapa misalnya kan ada yang jual gitu kan, apa yang kami lakukan yang beda gitu. Kita selama ini selalu selalu komit dengan apa yang kita janjikan pada saat IPO. Nah, ada satu hal lagi yang disampaikan ini oleh Benjamin Graham, ya gurunya Warren Buffett dan bosnya Warren Buffett. Dia bilang pasar itu ibarat kayak orang bipolar. Kalau dia happy, dia akan sangat happy. Kalau dia sedih, dia akan sangat sedih. Tapi kamu nggak harus ikutin dia, karena dia akan selalu balik ke kamu nawarin barang. Jadi, dia ini akan selalu datang ke kita, mau nggak beli barangnya. Nah, jadi ini biasa saya bilang ya, misalnya gini, kita punya kambing ya, belinya misalnya masih kecil waktu itu, 500.000 beli kambingnya. Kita harapkan nanti jadinya 1,5 juta harganya gitu pada saat Idul Adha gitu kan ya. Kambing kecil ini berkembang dalam berapa bulan, tumbuh, kita kasih makan, dia beratnya naik sesuai target. Tapi tiba-tiba ada orang datang, beli kambingmu 300.000, beli 250.000. Ya, hari itu kan pusing nggak gitu kan? Ya bisa aja pusing, tapi sebenarnya nggak harus kita jual sebenarnya. Tapi memang banyak orang yang ngomong gitu kan. Ya, jadi from my side ya, dan karena saya juga pemegang saham, kalau ada orang hari ini mau nawarin saya, Mat, harga sahammu, ya kebetulan saya masih lock up, saya nggak bisa jual juga, tapi even ya in the future, Mat, saya beli sahammu Bukalapak 400, saya ya nggak mau, ngapain gitu kan. Tapi ternyata ada yang mau ya. Jadi kalau Bapak tanya kenapa harganya turun, tanyalah yang mau jual harga saham 400 itu kenapa gitu mau jualnya. Karena itu bukan kita gitu, dan itu harusnya saya merasa harusnya malah lebih meningkat nilainya dari waktu ke waktu. Tapi itulah mekanisme pasar. Sehingga yang bisa saya sampaikan juga dari mungkin buat Rahim ya, dari kami pada saat kita melakukan IPO, itu adalah ada proses dan prosedur yang harus dilewatin dan sangat stringent, sangat ketat lah.
Dan itu kita menghadapi banyak sekali proses, dan kita juga menghadapi banyak sekali investor. Jadi pada saat kita atur kita mendapatkan harga IPO itu yang cek ibaratnya ratusan orang profesional pinter-pinter, mungkin malah ribuan orang, puluhan ribu orang dan sebagainya akhirnya ya. Jadi harga yang terbentuk itu adalah harga yang proper, dan kita juga tapi kita hanya bisa jagain pada saat saya tekan tombol di bursa itu. Ya. Jadi pada saat kita melalui proses, kita dapat investor yang kita anggap berkualitas, yang bisa support kita melakukan, kita minta pemegang saham lama semua untuk dukung dengan cara melakukan lock up untuk tidak menjual pada saat IPO dan sebagainya. Itu 95,5% saham sebelum IPO itu di lock up 8 bulan. Jadi yang jualan ini sekarang adalah orang-orang yang IPO nih, investor-investor IPO pasar gitu ya. Sehingga kami mencoba melakukan itu, dan apa buktinya itu kita lakukan dengan baik menurut saya ya, menurut pengalaman saya, ya harganya naik hari pertama, hari kedua, dan berapa hari minggu setelahnya itu sebenarnya harganya masih di atas harga IPO. Jadi itu karena kita memang ingin supaya IPO-nya sukses. Tapi ternyata turun dinamika, tiap transaksi itu ada alasannya masing-masing, banyak hal ya. Ada yang bilang ini komoditi price naik, jadi ada shifting, fund yang tadinya invest di tech dia pindah ke komoditi. Ada yang cerita kayak teknologi memang lagi kurang disukai, buktinya misalnya ada Grab IPO juga, Grab IPO malah hari pertama langsung turun kan, dan sebagainya. Jadi ya tadi maaf, saya hanya bisa cerita apa yang berada dalam kontrol kami, dan dalam kontrol saya adalah Bukalapak is a very very strong company, jauh lebih kuat daripada pada saat IPO, dan kita selalu ini. Tapi kenapa saat ini harganya berfluktuasi? Saya malah nggak tahu, karena saya nggak boleh jual saham saya. I'm not participant of that market gitu ya. Saya malah mungkin kalau biasa bilang, kalau dulu ngerasa harga 800 itu murah, harga 1000 itu murah, kenapa sekarang 500 nggak mau gitu kan? Itu misteri buat saya gitu sebenarnya. Nggak, itu mahal, wah. Terus lu kenapa dulu belinya segitu? Apa pertimbangannya? Kalau dari sisi saya pribadi, saya meyakini harga IPO yang kita lakukan itu tentunya adalah harga yang sesuai dengan harga pasar dan kondisi waktu itu. Mungkin itu Pak Rahim. Ya, terima kasih penjelasannya Pak Rahmat. Itu sebetulnya baru pertanyaan awal Pak ya. Belum, ini pertanyaan kedua, baru masuk pertanyaan intinya Pak. Sesuai dengan temanya kolaborasi. Yaitu kita lihat kan sekarang Tokopedia itu kan berkolaborasi dengan Gojek Pak ya. Baik dari segi sistemnya, payment sistemnya dan macam-macam. Nah, singkatnya gimana Bukalapak merespon saingan terdekatnya dengan adanya kolaborasi yang dia bikin? Kolaborasi apa kira-kira yang ada di Bukalapak yang bisa mengencounter itu, Pak? Ya, menurut kami sih tiap orang punya strategi masing-masing. Bukalapak itu beda sama Gojek dan Tokopedia. Walaupun kita ada, mungkin ada tadi ya, makanya saya ceritakan bahwa orang selalu mikir Bukalapak itu online marketplace. Enggak. Kami ini adalah perusahaan dengan penyedia platform untuk UMKM. Jadi kalau biasa dicerita, kalau orang lihat kita bukan Amazon, kita itu Shopify. Baik, berarti diferensiasinya di situ berarti Pak ya? Saat ini mungkin ini yang di kuartal 3 2021 kita punya nilai transaksi itu udah datang lebih banyak dari mitra Bukalapak daripada dari online marketplace. Gitu. Jadi makanya ya memang ini sesuatu, karena memang kita mulainya dari online marketplace. Jadi ini wajar, ini butuh waktu juga. Dan buat kita sih untuk kalau Gojek dan Tokopedia itu mereka merger. Ya kan? Mereka merge. Tapi kalau itu adalah strategi mereka, oke aja. Saya ya kita juga berteman ya sama mereka dan sebagainya. Tapi kalau dari kita sih, saya juga bilang mungkin ada hal-hal yang bisa kita lakukan juga yang nggak harus merger juga. Ya.
kalau bilang kita kolaborasi, tadi saya sudah cerita logistik kita kolaborasi. Apa yang nggak bisa, yang kami nggak bisa lakukan tanpa merger, nggak ada juga. Kita punya juga payment system, kita punya logistik system. We don't have to merge. Tapi kita juga nih, sejak kemarin kan ada announcement, kita acquire significant shares dari salah satu bank digital. Ini juga sebagai selain satu peluang untuk beli sesuatu yang harganya mahal gitu ya, dengan nilai yang nilainya tinggi dengan harga yang murah buat kita yang nilainya lebih rendah. Kita ada beli harga Rp478 per lembar, tapi harga pasarnya 10.000 atau berapa waktu itu. Itu kan luar biasa, itu kesempatan yang buat kita harus kita ambil waktu itu. Jadi mungkin saya bisa balik, Pak, apa yang bisa dilakukan teman-teman itu, yang tadi Bapak kasih contoh, yang kami nggak bisa. Ya, saya di bayangan saya mungkin kalau bisa Bukalapak berkolaborasi dengan Toyota Calla gitu Pak, jual mobil gitu kan ada Pak Haryadi di sini Pak, jadi itu saya udah minta dari sejak saya masuk, yang nggak mau bukan saya. Dari sejak saya masuk gitu, saya sudah bilang. Biar Pak Tommy ini Pak Faisal Sam bisa gampang beli mobilnya Pak. Tapi sekarang udah bisa beli mobil, tapi belum bisa. Udah bisa Pak ya? Belum bisa kalah. Saya sejak masuk sampai saya keluar lagi gagal. Jadi ya itu. Bukan saya yang nggak mau. Oh gitu ya. Oke, terima kasih Pak Rahmat ya. Oke, terima kasih banyak Pak Abdul Rahim, Pak Rahmat. Dan untuk audiens lainnya mungkin apa ada hal lain yang ingin disampaikan, atau mungkin ada juga yang beli sahamnya Bukalapak nih kayak Pak Abdul Rahim, Pak Andi Rahim tadi, atau seperti apa, atau ada hal lain atau ingin ditanyakan kepada Pak Rahmat, silakan mumpung beliau ada nih di sini sebelum sibuk banget nantinya ya Pak Rahmat ya. Silakan. Sekarang juga sibuk tapi lagi kalaupun sibuk juga tetap pasti siap gitu untuk sharing ya Pak ya, dengan mereka-mereka yang penasaran nih dengan bisnisnya Bukalapak kok bisa sampai segede sekarang. Silakan Bapak Ibu. Ya, baik. Terima kasih moderator, Bu moderator. Saya mungkin karena saya tahu kalau di Bukalapak itu biasanya panggil Om ya. Terima kasih Om Rahmat. Karena saya juga dulu awal-awal jadi Bukalapak waktu pembentukan komunitas di Makassar, waktu itu masih Om Saki. Ini saya dari IMA juga, pengurus IMA. Saya anak buahnya Pak Andi Rahim di Jakarta, Pak Tommy. Saya di ini Pak Om Rahmat di inkubator bisnis Unhas. Saya sebagai kepala divisi eksternal. Nah, ini pertanyaan mungkin bukan tentang UKM, walaupun saya tahu saya banyak di UKM. Ini pertanyaan tentang startup. Kita tahu Om Rahmat kalau salah satu yang startup hidup itu kan dari ekosistem dulu yang dibangun ya, ekosistem bisnis. Kemudian kalau dia berhasil maka ekosistemnya jalan sehingga masuk semua lini bisnisnya. Nah, untuk di Indonesia, saya ingin minta pendapatnya Om Rahmat. Salah satu bagian dari ekosistem itu kan adanya venture capital ya, VC. Nah, dan saya tahu sekali Bukalapak itu kan ada kurang lebih 52 atau 55 ya, sampai 10 tahun itu diinjeksi mulai dari venture, kemudian dan lain sebagainya. Nah itu kita butuh untuk itu karena dan rata-rata visi venture capital itu kan di luar dari Singapura, dari Cina, dari mana. Nah pertanyaan saya bagaimana Pak Om Rahmat melihat visi ini, kehadiran visi visi ini di Indonesia dan bagaimana peran visi itu sendiri terhadap perkembangan bisnisnya Bukalapak. Ya, gitu Om Rahmat. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi mungkin saya cerita sedikit, tapi pertama saya mohon izin juga ya, karena kalau jawabannya kurang
apa lengkap karena saya kebetulan join Bukalapak umurnya udah 10 tahun. Jadi udah unicorn. Jadi mungkin ada visi yang ada masa-masa yang mungkin yang early stage pada saat Om Zaki itu raise first venture funds-nya itu saya nggak ikut gitu kan ya. Nah jadi pada prinsipnya sih memang apa ya, kalau saya suka bilang kalau kita mau bikin startup ya harus punya sesuatu masalah yang sangat ingin di-solve gitu ya, dan masalah itu gede, dan masalah itu ada orang yang mau bayar untuk masalah itu diselesaikan. Nah, sebenarnya itu kan. Karena ada banyak masalah tapi nggak ada yang mau bayar ya percuma, nggak bisa jadi ini. Ada masalah, ada orang mau bayar, tapi masalah yang dihadapi kecil gitu, sedikit. Ya itu juga mungkin bukan venture money gitu. Karena venture capital itu kan by definition itu mengambil very high risk. Jadi mereka terbiasa untuk bukan terbiasa ya, mereka siap gitu ya untuk kehilangan uang juga, tapi sebagai imbal baliknya mereka ingin melakukan funding ke yang bisa dapat bukan hanya dapat uangnya 2 kali lipat, 3 kali lipat, tapi kalau bisa 10, kalau bisa 100 kali gitu dan lebihnya lagi. Karena juga tahu ada yang bisa 0, ada yang bisa minus ya, ibaratnya hilang uangnya gitu. Jadi dari sisi kadang-kadang kalau kita ketemu good venture capitals ya, mereka selalu bayangin, oke, saya kasih kamu uang segini, tapi bisa nggak nanti jadi gede. Jadi itu bisa harus ini juga. Jadi itu pertama Pak, kalau mau di teman-teman sebelum mau raise money gitu ya dari institution atau dari venture capital, bukan hanya bilang gue mau bikin startup give me money gitu. nggak bisa gitu, tapi ya gue ada bisa coding, gue bisa ngecap di sosial media, kasih gue duit supaya gue bisa kaya di atas kertas gitu. Kadang-kadang gitu juga ya, masalahnya apa sebenarnya yang kamu mau solve gitu kan, dan masalahnya gede apa enggak. Nah hal seperti itu. Nah dari sisi itu sebenarnya visi itu sangat penting, bisa add a lot of values gitu ya. Karena saya juga ada beberapa teman yang di venture capital, mereka udah pernah melihat banyak sekali kesuksesan dan kegagalan. They have seen the movies gitu. Jadi dia bisa tahu kira-kira ini founder mana yang kira-kira punya kekuatan mental, punya ide, punya tim, punya motivasi yang bisa dia fund gitu ya. Dan dari situ dia juga udah punya teman-teman kayak siapa yang bisa bantu ini, kurang tim apa, ini butuh orang HRD nih, ini butuh orang ini, itu orang produk, orang mana, butuh orang keuangan. Dia juga punya network gitu kan yang orang ini. Karena nggak semua juga orang mau kerja di startup. Kerja di startup itu nature-nya adalah high risk. Ini bisa tutup kapan aja perusahaannya, ya kan? Itu yang perlu dilihat juga gitu ya, dari teman-teman harus ibaratnya agak-agak rela berkorban dulu gitu pada saat awal, karena tapi ya kalau sukses bisa jadi sangat lukratif ya, sangat membuat mereka jadi bisa punya uang yang banyak atau punya aset yang besar sekali kalau misalnya sukses. Nah hari ini mungkin saya bisa dibilang kebetulan selama saya menjabat di Bukalapak, saya mungkin CEO perusahaan teknologi yang paling tua kali ya, kalau salah satunya gitu. Karena saya udah generasi berapa tahun lah. Saya mungkin dibanding Zaki beda 7 tahun gitu, dibanding Nadiem beda berapa tahun. I miss waktu saya masuk itu belum ada nih venture capital, belum ada startup. Saya pulang MBA ya dari Indonesia tahun 2008. Mungkin 2-3 tahun setelah itu barulah bermunculan ini. Tapi hari ini udah banyak sekali venture capital. Bahkan saat ini ini baru lihat ya, ada Merah Putih Fund yang disupport oleh BUMN. Syaratnya 3, founder Indo, market Indo, sama mau listing di Indo nanti at some point. Itu juga udah kita kasih contoh lewat Bukalapak, bisa listing perusahaan teknologi di Indonesia. Dan ini juga kebanggaan semua orang ya waktu kita listing itu, bahwa selama ini ada skeptisisme
nggak mungkin kita bisa list di Indonesia, apalagi dengan skala unicorn, ternyata itu bisa, gitu kan. Itu juga udah jalannya udah terbuka. Mungkin itu sih kalau saya bilang getting the right venture capital penting. Saat ini good thing is industri ini juga udah mulai 10 tahunan juga ya, orang-orangnya juga udah mulai banyak, perusahaannya udah mulai banyak, belajarnya udah mulai banyak, dan bisa dibilang dengan IPO Bukalapak itu udah end to end. Jadi bukan hanya kasih duitnya terus, tapi bisa dibuktikan bahwa udah lulus, ada satu perusahaan udah jadi milik publik ya dengan cara IPO. Itu udah evolusinya itu udah lengkap nih hari ini. Nah, mudah-mudahan nanti dengan munculnya Goto juga, IPO juga dan sebagainya, itu makin lama makin ini ya, memperkaya ya, karena bisa dibilang Bukalapak, Gojek, Tokopedia itu kan first generation tech unicorns-nya di Indonesia gitu kan. Kalau ini kita semua udah lulus, katanya kalau udah IPO itu udah nggak boleh bilang unicorn lagi, karena unicorn itu hanya untuk private company. Jadi Bukalapak yang pertama lulus gitu ya. Itu akan nunjukin bahwa industri teknologi di Indonesia ini real gitu. Sudah exit ya, Bukalapak sudah exit. Kalau exit kita sih sebenarnya belum, tapi bisa dibilang karena lock up kan jadi saya cerita. Tapi kalau bisa dibilang ini udah berubah jadi milik masyarakat. Gitu. Udah nggak diinjek sama venture lagi gitu, tapi kita udah masuk ke public market. Ya, terima kasih Om Rahmat atas informasinya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak juga Pak. Dan baik, Pak Rahmat, ini izin juga ternyata di YouTube-nya Tribun Timur juga banyak yang nanya nih Pak ya. Saya izin baca beberapa pertanyaan ya. Takutnya mereka menantikan untuk dijawab ya. Jadi untuk yang gabung di Zoom juga saya pikir tadi 3 pertanyaan pernyataan cukup gitu ya. Sekarang kita beralih ke YouTube juga yang tidak sempat join melalui Zoom. Mereka juga punya beberapa pertanyaan untuk Pak Rahmat. Ini yang pertama, inovasi seperti apa yang akan dilakukan di 2022 dan kedepannya untuk UKM dan seller dan pengguna aplikasi, mengingat platform e-commerce sangat kompetitif dan beragam di pasar Indonesia. Silakan Pak Rahmat. Ya, jadi ini mungkin lebih jelasnya bisa saya bakal memberikan kesempatan nanti buat teman-teman saya nanti yang akan explain lebih banyak. Tapi hint-hintnya tadi bahwa kita ada kebutuhan platform saja misalnya itu kita udah proven ourselves, kita bisa berinovasi dari pasar menjadi hanya pasar tadinya menjadi buat gerai-gerai yang bisa melayani offline market. Mungkin ke depan kita akan lihat juga untuk market department store atau specialist store gitu. Plus of course masih banyak lagi hal-hal lain selain itu dari sisi platformnya. Tentunya dari sisi produknya udah lihat kita udah punya kolaborasi dengan sistem perbankan yang lebih dekat lagi. Kita punya misalnya tahun lalu itu kita bikin buku mitra untuk pencatatan utang, pencatatan ledger. Kita juga acquire ada suatu perusahaan namanya Kokato untuk keyboard system. Jadi kalau dijelasin satu mungkin akan kecil-kecil gitu ya, tapi akan banyak, dan itu it's fine. Nah, inovasi itu kadang-kadang ada yang gede banget gitu, ada yang kecil, tapi bisa dibilang nanti silakan dilihat, ditunggu aja teman-teman semua. Yang pasti kita nggak akan tinggal diam gitu ya. Dari sisi itu, cuman again produknya Bukalapak, kami adalah platform penyedia layanan kepada kepada UMKM gitu ya. Kita mungkin bisa dibilang fokusnya ke B2B gitu ya. Kita menyediakan platform atau alat sistem ekosistem kepada ininya. Jadi kadang-kadang ini ya sedikit berbeda ya dengan teman-teman yang lain mungkin. So nggak 100% sama. Fokus kita juga banyak di daerah-daerah di luar kota. 75% kita punya, atau hampir 75% kita punya nilai transaksi itu datangnya dari di luar kota besar tadi.
Jadi kalau saya biasa bercandaan, masalah kita adalah kita ini orang kota besar biasanya, orang middle class, kota besar, sehingga kayak kalau banknya kita itu biasanya kalau nggak bank yang mandiri dia atau bank yang berada di sentralnya Asia itu misalnya kan. Tapi kita punya pelanggan ini adalah bank rakyat gitu ya. Jadi itu analoginya mungkin seperti itu gitu. Jadi banyak orang juga kayak nggak apa ya, membandingkan kita ya kalau penjual mobil di sini ya, misalnya kita produksi Avanza gitu ya, dibandingin misalnya sama Lexus gitu ya beda gitu kan ya. Tapi ya dua-duanya bisa jadi kendaraan yang baik, yang berguna dan sesuai dengan kebutuhan customer-nya masing-masing. Cuman kalau kita fokus ke yang UMKM tadi, ke underserved market, mungkin itu ininya. Terima kasih banyak Pak Rahmat. Dan sepertinya juga di forum masih ada yang mau bertanya, Pak. Saya beri kesempatan kepada Pak Tommy untuk bertanya, silakan. Terima kasih host yang sudah membicarakan memberikan kesempatan. Sebelumnya saya kebetulan mewakili rekan-rekan di pengurus IMA. Berterima kasih kepada Pak Rahmat yang telah bersedia untuk menjadi host kita pada hari ini, dan terus terang harapannya kami nanti bisa terus diberikan kita kesempatan untuk bisa terus berkomunikasi dengan Pak Rahmat, apalagi nanti lebih ke nanti posisinya di kebijakan ya, dan ini memang sangat penting juga buat para investor dan pelaku UMKM khususnya, karena di IMA ini sebenarnya program utamanya juga sebenarnya membantu bagaimana UMKM khususnya di Sulawesi Selatan dan di Makassar tentunya ini memang butuh banyak berkolaborasi dengan para big player yang seperti Bukalapak. Jadi itu mungkin harapannya kita kalau bisa nanti memang bisa bersedia kembali ketika kita mengadakan event seperti ini untuk bisa sharing di teman-teman IMA khususnya. Itu yang pertama. Pertanyaan saya sebenarnya adalah bagaimana tantangan dari Bukalapak sendiri untuk bagaimana bisa mengubah perilaku customer, khususnya mungkin di pelaku UMKM ya, untuk menggunakan platform digital, dan itu memang masih sangat besar ya, tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Rahmat sendiri, bagaimana pelaku UMKM ini lebih banyak hanya tersentuh di perkotaan, tapi coba masuk di rural, karena di rural ini tantangan terbesarnya dari masalah infrastruktur komunikasi, karena di pedesaan-pedesaan kemudian di dusun-dusun itu mereka sebenarnya punya potensi yang besar, apalagi khususnya kita masuk di sektor pariwisata, itu banyak hal yang bisa kita perbuat di situ. Nah, ini mungkin jadi tantangannya kita, karena memang kalau platform digital ini akan bisa masuk ketika memang infrastruktur sudah tersedia. Itu tantangannya seperti itu yang mungkin bisa di-sharing, mungkin ada pengalaman dari tim Bukalapak sendiri. Yang kedua adalah sebenarnya lebih nyambung ya, bagaimana sebenarnya kebijakan untuk memudahkan ini platform digital khususnya pemain aplikasi lokal. Ya mungkin saat ini di Makassar khususnya pemain-pemain aplikasi itu sudah banyak, cuman memang lagi-lagi masalah modal, kemudian dalam masalah infrastruktur itu yang memang masih terbatas. Seperti apa mungkin nanti bisa ya sesuai dengan jalur kita, bagaimana kolaborasi aplikasi lokal dengan big player seperti Bukalapak. Mungkin itu saja pertanyaan saya, Pak Rahmat. Sekali lagi kami dari pengurus IMA, ada di sini Presiden IMA Maros, Presiden IMA Goa juga telah bergabung, ada Dr. Gafar, ada Pak Joko, ada Ketua Senat Pak Haryadi juga telah bergabung. Terima kasih. Sekali lagi mohon juga kesediaannya ketika kami juga membutuhkan lagi Pak Rahmat untuk bisa sharing di event-event seperti ini. Terima kasih Pak Rahmat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya boleh aja sebenarnya, kalau cuma mungkin saya nggak pakai ini lagi ya, logo di belakang. Next time ya.
kebetulan saya juga pengurus pusat Kadin di Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, bagian wakil kepala badan digitalisasi UMKM. Tapi nggak tahu nih kalau sejak saya founder dari Bukalapak mungkin mau direstruktur lagi apa enggak, tapi ya at least itu bisa dibilang passion saya dan sesuatu yang kita udah kebayang ya, ngerti lah kira-kira teman-teman, dan ini ada network juga, jadi kalau soal itu soal kerjasama dan sebagainya saya pikir cukup ya, banyak hal yang bisa kita kerjakan. Nah, dan platformnya udah banyak juga sebenarnya. Jadi di Kadin itu saya duduk bareng, di tim saya ada pendirinya Tokopedia, kemudian ada orang dari Tani Hub, ada orang dari yang Aruna dan sebagainya. Jadi ya for us digitalisasi UMKM ini proyek bisa dibilang tugas nasional ya. Kalau urusan seperti itu saya pikir bukan sesuatu yang kita mau menang-menangan atau rebut-rebutan ya, kita pengennya ya yang mana yang cocok aja gitu, kita coba. Of course ya di Bukalapak kita pengennya tentunya apapun yang terjadi Bukalapak selalu diingat juga gitu sebagai ibaratnya karya anak bangsa gitu kan, yang milik buatan lokal dan sebagainya. Nah, tadi pertanyaannya mengenai perubahan perilaku ya. Jadi kalau perubahan perilaku sebenarnya memang sangat unik gitu. Kita sendiri juga melihat ada perbedaan perilaku banget gitu ya di online sama yang di offline. Pada saat kita acquire yang untuk marketplace sama yang untuk warung-warung ini berbeda. Kalau di yang online mungkin modelnya yang sudah ibaratnya proven adalah kasih promo yang banyak gitu, bikin heboh gitu kan. Tadinya 12 sampai 11 terus 10 terus terakhir tahun baru 1 jadi lama-lama anak-anak juga udah pusing gitu kan kalau bikin campaign terus gitu kan, semuanya tiap hari campaign gitu, bikin macam-macam. Jadi promo iklan itu penting, tapi of course makin lama channel-channel itu makin efektivitasnya tentunya berkurang juga ya. Artis gitu, artis dari luar negeri ya, kalau kita karena ini kita pakai artis lokal selalu dan sebagainya, beda-beda ininya. Nah, kalau yang offline yang warung-warung ini ya, waktu itu yang kita lihat paling efektif adalah pertama harus datang duduk ngopi atau ngerokok atau ngobrol sama mereka untuk meyakinkan mereka. Jadi kita punya sales team yang keliling-keliling. Nah, kita udah ngerjain ini sampai dari 2016. Jadi udah bertahun-tahun kita kerjakan. Yang baru sekarang yang kelihatan hasilnya. 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir mulai booming, tapi ya awal-awalnya untuk memperkenalkan ini Pak, bener nggak? Saya udah sering berkali-kali dikasih tahu. Dulu pertama kali salesnya Mitra Bukalapak datang, saya kira mau nipu gitu. Itu awal-awalnya seperti itu. Tapi after berapa tahun dia mulai pakai, dia lihat ya, untuk UMKM ya seeing is believing. Dia lihat, dia pesan barangnya beneran datang besok, harganya beneran oke, dia akan happy, dia akan pakai. Nah, itu satu ya, pertama harus dikasih tahu langsung, edukasi. Tapi ke depan supaya bisa scalable, mereka juga mulai mereka mulai cerita ke teman-temannya, ke warung-warung yang lain gitu kan, ditanya kok bisa daganganmu rame gitu, kok bisa ada ini itu, oh iya saya pakai Mitra Bukalapak dan sebagainya, kok bisa kamu jualan pulsa, ngambilnya dari mana? Kita lakukan, akhirnya menyebar jadi viral. Lihat kok warung sebelah antri, ada program apa, kita bikin misalnya program sempat berhadiah sendal jepit gitu, atau berhadiah Indomie, atau kita jadiin tempat waktu itu bagi-bagi sembako. Orang lihat tuh kan, oh itu bagi-bagi sembako COVID ya, kita kerjasama sama yayasan, kita kasih mereka harga bagus karena kita punya expertise itu, bagi-bagi ke orang, logistik cost-nya bagus, semua dapat untung, tapi warungnya jadi rame. Orang nanya, oh kenapa dia warungnya rame? Oh karena mereka Mitra Bukalapak. Hal-hal seperti ini itu menjadi marketing kita gitu ya. Yang ini membuat ini jadi viral dan sebagainya. Jadi memang behavior-nya sangat berbeda antara online sama offline. Cuman ya udah, kita harus menyesuaikan. Ya, mereka maunya apa gitu.
nggak bisa kita paksain apa yang ini ya, itu apa yang menurut kita cocok kita paksain ya. Kita harus lihat mereka cocoknya kayak gimana. Aplikasi Mitra Bukalapak sendiri waktu itu nggak terlalu eye catching, nggak terlalu canggih, nggak terlalu banyak macam-macam dibanding marketplace kita. Gitu. Karena kita tahu juga di apa biasanya HP-nya tukang warung itu beda sama HP-nya Pak Rahim, HP-nya Mas Tommy, yang mungkin pengen main game, pengen nonton, pengen seru-seru, flash deal apa dan sebagainya beda. Jadi itu hal-hal seperti itu juga yang kita juga harus pikirin. So ya harus menyesuaikan diri lah dengan kondisi dan ini dan harus berani lah untuk bekerja keras. Kalau dari sisi kebijakan ya saya belum ini I'm still learning apa kira-kira yang bisa kita lakukan, walaupun itu juga kemungkinan kita selalu akan monitor. Tapi untuk pemain aplikasi lokal mungkin pesan saya adalah tadi kembali lagi ke yang pertama, jangan head to head sama big existing players. Kadang-kadang memang kelihatan gampang ya kayak nyontek. Yang mahal dari Bukalapak itu misalnya atau dari aplikasi itu bikin aplikasinya gampang. Saya yakin banyak yang bisa sekarang ya. Mungkin source code-nya marketplace atau apa di tempat-tempat lain ada aja kalau dicari-cari gitu, mungkin ada yang bisa buat gitu. Tapi bukan itu yang mahal itu kan adalah intellectual capital ekosistem yang sudah terbangun selama bertahun-tahun ini. Dan itu masalah yang sudah terselesaikan gitu. Jangan head to head. Saya biasa kasih cerita sama teman-teman internal kayak kalau kamu Daud lawan Jalut, jangan pakai pedang, pakai baju besi terus lawan dia 1 lawan 1 di depan deket-deketan gitu. Berantemnya pakai pedang enggak. Makanya Nabi Daud udah ngajarin kita kalau saya kecil, dia gede, dia raksasa, dia punya pedang, jangan lawan dengan sesuai keahlian mereka, tapi pakailah ketapel untuk ngalahin dia gitu. Itu cari masalah lain, cari cara lain gitu. Cari ini jangan head to head. Itu sih mungkin ya kalau saya bayangkan Mas Tommy untuk ininya. Ya, mantap. Terima kasih banyak Pak Rahmat. Dan saya juga tadi belum sempat menyapa, ternyata Pak Haryadi Kayamudin juga ikut bergabung. Terima kasih banyak. Tapi tak terasa gitu ya, Pak Rahmat kalau ngobrol tadi asik sekali, seru. Kita juga jadi termotivasi gitu, terinspirasi. Apalagi bagi audiens dan juga para tribuners di rumah yang mungkin juga tertarik gitu ya dengan bisnis ini, dengan e-commerce dan segala macam, apalagi lagi banyak digandrungi. Tapi ingat jangan menyaingi Bukalapak ya, seperti pesannya tadi Pak Rahmat tadi, bagaimana kemudian kita bisa membangun kolaborasi epic biar sama-sama bisa beriringan, bisa maju bersama untuk memajukan UMKM pastinya. Dan Tribuners semuanya dan juga para audiens yang hadir, terima kasih banyak sudah meramaikan event kali ini pastinya ya. Dan Pak Rahmat terima kasih banyak Pak, bermanfaat sekali. Semoga juga Tribuners di rumah juga pastinya mendapatkan pencerahan baru gitu ya terkait bisnis ini, bagaimana sih banyak pola-pola yang dilakukan oleh Bukalapak untuk bisa bertahan seperti sekarang ini dan sudah banyak digandrungi oleh masyarakat. Dan ternyata keren tadi disampaikan bahwa bagaimana sebenarnya inovasi Bukalapak gitu ya untuk menyesuaikan dengan kondisi para pedagang. Salah satunya tadi yang menarik adalah handphone. Ternyata pedagang itu belum tentu juga kayak kita yang mesti pakai handphone mahal, mungkin dengan aplikasinya banyak dan segala macam. Mereka itu tidak ribet, intinya bagaimana mereka bisa jualan di handphone itu gitu ya, dengan smartphone yang mereka miliki. Dan menurut saya keren sampai Bukalapak sampai memikirkan sampai sejauh itu, sedetail itu gitu loh. Dan ini mungkin sangat menginspirasi pastinya. Dan baik Tribuners dan para audiens yang hadir secara langsung ya, secara virtual yang bergabung di Zoom maupun yang menonton di rumah. Demikian untuk event kali ini, dan sekali lagi terima kasih banyak untuk Pak Rahmat. Saya Sukmawati Ibrahim pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih. Bisa foto bareng mungkin.
selamat pagi dengan Olive. Ada yang bisa dibantu? Kalaker, selamat siang. Dengan Danu ada yang bisa dibantu? Kami siap. Melayan Kala Friends dari hati.